Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Anum di materi pembelajaran kimia di bab kesetimbangan kimia. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi kesetimbangan kimia. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia yang dipengaruhi oleh tekanan dan hubungannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu sendiri. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita mengetahui kesetimbangan ini terbagi menjadi dua berdasarkan pasanya ya. Ada tetapan kesetimbangan yang dipengaruhi oleh konsentrasi, ada juga tetapan kesetimbangan yang dipengaruhi oleh tekanan. Nah, kalau konsentrasi itu lambangnya adalah Kc, sedangkan pada tekanan itu lambangnya adalah Kp. Nah, untuk perumusannya konsepnya sama, hanya pada Kc fasa yang berlaku adalah fase gas dan aquos, sedangkan Kp hanya gas saja, sehingga nanti ada istilah tekanan parsial. Nah, tekanan parsial ini adalah tekanan bagian-bagian dari suatu reaksi. Nah, jadi kalau kemarin di Kc itu kan produk dibagi per reaksi. Nah, itu kan yang produk itu kan konsentrasinya, sedangkan pada Kp itu yang dihitung adalah tekanan dari masing-masing unsurnya, gitu ya. Nah, kemudian juga ada rumusan hubungan antara Kp dan Kc, di mana Kp adalah perkalian dari Kc dikali dengan tetapan gas dikali dengan suhu pada Kelvin dan dipangkatkan dengan selisih koefisien. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Secara umum ada 4 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, yang pertama itu adalah suhu. Nah, jadi kalau suhu ini berhubungan dengan reaksi eksoterm dan endoterm ya. Nah, jika diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser maju ke arah produk atau ke arah reaksi yang melepaskan kalor. Nah, sebaliknya apabila suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri yang menyerap kalor. Ya, atau istilah gini, gampangnya gini. Untuk reaksi endoterm yang delta hanya positif, kalau suhu naik maka produk akan semakin banyak. Sedangkan pada reaksi eksoterm yang delta hanya negatif, maka bila suhu dinaikkan produksinya akan sedikit gitu ya. Nah, kemudian ada pengaruh tekanan dan volume. Jadi tekanan dan volume ini satu paket ya. Karena apabila tekanan diperbesar, maka volume akan diperkecil. Begitu juga sebaliknya. Sehingga jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih kecil. Nah, atau kita singkat dengan pocil-kocil. Sedangkan jika tekanan diperbesar ya. Tekanan diperkecil, volumenya besar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih besar atau posar-kosar. Singkatnya gini, pocil-kocil, volume diperkecil bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Posar-kosar, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Nah, yang ketiga ada pengaruh dari konsentrasi. Nah, kalau pengaruh dari konsentrasi, maka kita pakai mantra Bahwan Rangri, ditambah dan dikurangi. Kalau dia suatu zat itu ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya atau yang ke arah sebelah tanda panah. Nah, sedangkan kalau dia dikurangi, maka dia akan bergeser ke zat itu sendiri kesetimbangannya. Nah, yang terakhir adalah katalis. Katalis ini tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, hanya mempercepat laju reaksi supaya mencapai kesetimbangan. Nah, demikianlah materi pada hari ini anak-anak. Nah, untuk latihannya bisa kalian lihat video berikutnya ya tentang latihan kesetimbangan kimia. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kesetimbangan kimia. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.